Oke, baik. Halo teman-teman semuanya. Hari ini kenalin, aku Melani, alumni BINUS 2014. Dan hari ini, nah sebelum kita mulai ibadah kita, mari teman-teman kita ambil waktu teduh sejenak untuk mungkin tarik nafas ya, dari yang masih flow mikir-mikirin yang lain. Yuk, mari kita ambil saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat mengucap syukur untuk kesempatan pagi ini. Tuhan berikan kami kesehatan, bahkan Tuhan juga yang masih menyertai pembinaan ini dari pembinaan 1 dan saat ini juga memasuki pembinaan di sesi 2. Kami Tuhan menyerahkan setiap waktu-waktu ke depan. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang membuka hati dan pikiran kami, untuk kami juga dapat diisi lewat ibadah hari ini, sehingga kami juga boleh mengetahui kehendak Tuhan bagi pelayanan kami di UPJ. Secara khusus juga berdoa bagi setiap kami yang melayani, kiranya Tuhan yang menolong, Roh Kudus-Mu yang bekerja, biar lewat setiap pujian, lewat setiap firman yang disampaikan, kami juga boleh diberkati, bahkan diubahkan. Sekali lagi kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang belum hadir, kiranya Tuhan yang memanggil dan juga mempersiapkan setiap kami untuk dapat beribadah hari ini. Kami siap mulaikan ibadah kami hari ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Oke. Halo teman-teman semuanya, disapa lagi ya, karena baru ada yang join juga nih. Senang banget bisa kembali bertemu di sesi 2 pembinaan calon pengurus dan pengurus UPJ. Bersyukur di kesempatan ini kita boleh diisi kembali ya setelah sesi 1 yang mengoyak hati. Kita mau lanjut lagi nih ke sesi 2. Aku mau ajak juga kita flashback sedikit nih teman-teman, menjadi mahasiswa di kampus UPJ. Mungkin bukan hal yang kita sangka-sangka ya, tapi teman-teman keyakinan kita nggak ada yang kebetulan. Sampai kita boleh ada di pembinaan yang kedua kali ini, artinya Tuhan yang memanggil kita untuk bisa melayani di kampus UPJ, dan itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Mari kita memulai ibadah ini dengan penuh ucapan syukur karena anugerah Tuhan yang memanggil kita untuk melayani Dia. Mari kita bersyukur sambil menyanyikan pujian Pekerja Kristus.
saat kita menerima panggilan untuk melayani sebagai calon pengurus, tentu setiap kita pasti punya harapan dan ekspektasi. Mungkin tanpa kita sadari, teman-teman, yang menjadi harapan kita, motivasi kita adalah hal-hal yang cuma nampak di luar. Jadi sibuk, dilihat orang, dan mungkin kita lupa untuk kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita bahwa kita akan melayani orang-orang yang ada di kampus UPJ. Kita akan menjadi hamba bagi setiap mereka. Mari teman-teman, saat ini kita mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi. Kita mau minta ampun atas setiap sikap hati kita yang kurang berkenan kepada Tuhan. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Make me a servant. Mari sama-sama kita meminta Tuhan yang meluruskan sikap hati kita menjadi pelayan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sambil menyanyikan lagu ini, mari kita meminta hati yang daripada Tuhan. Teman-teman, melayani Tuhan lewat melayani orang lain, dan bagi kita artinya melayani mahasiswa di kampus UPJ. Inilah juga yang Tuhan Yesus teladankan bagi kita. Dia yang dari surga turun ke dunia, memberikan nyawanya bagi kita. Mari hari ini sambil kita mempersiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan,
Kita mau menyembah Tuhan kita. Dia adalah Raja yang rela melayani kita. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini, The Servant King. Mari. Selanjutnya saya serahkan ke Kak Maria. Ya, terima kasih. Shalom, selamat pagi teman-teman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur Tuhan menolong kami untuk bisa kembali diisi oleh kebenaran firman. Tuhan, kami bersyukur Tuhan memanggil kami untuk boleh bukan cuma menjadi sibuk, tapi juga menjadi pribadi yang bertumbuh. Tuhan, kami bersyukur pagi ini Tuhan memberi kami pertolongan, kami dipelihara, dicukupkan. Terima kasih untuk istirahat baik yang Tuhan anugerahkan dan kesempatan hidup saat ini. Kami bahkan juga bersyukur kami bisa berjumpa di dalam Zoom meeting ini. Bapa di surga, kami belajar melihat Tuhan yang melayani, Tuhan yang datang meninggalkan tata surga bukan untuk dilayani, menjadi hamba dan mati berkorban bagi kami. Ya Tuhan, tolonglah kami memahami kedalaman arti melayani Tuhan, bukan menjadi yang utama dan pertama, bukan menjadi di atas dan memerintah, tetapi menghamba dan mengambil posisi yang merendah. Biarlah ya Tuhan kami belajar menyelami bagaimana Kristus menjadi pelayan bagi dunia ini. Dan di sanalah letak kekuatan
kepemimpinan yang Tuhan rindukan untuk kami juga teladani. Kiranya Tuhan memimpin lewat pembinaan ini kami diisi. Kami mau membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Kami mau mendengar suara-Mu, kami rindu suara manusia yang kami dengar. Karyakanlah menjadi suara Roh Kudus yang mengajar, membimbing, menolong, memperlengkapi, menguatkan, bahkan menegur. Dan biarlah ya Tuhan, kiranya waktu-waktu ke depan Tuhan pimpin di dalam waktu-waktu pemberitaan kami dimampukan mendengar dan juga diberikan kekuatan untuk juga nantinya melakukan firman-Mu. Kami berserah kepada Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami, diri kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam waktu ini kami mohon bimbingan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Oke. Shalom, selamat pagi teman-teman. Sekali lagi untuk Kezia yang baru. Maria lihat. Join. Bentar. Izin share screen ya. Oke. Ya, bersyukur kita ada di dalam pembinaan yang kedua. Kita bersyukur Tuhan merindukan kita bisa menikmati, diisi juga, bukan cuma memberi, tapi juga kita diundang untuk diisi. Kali ini pembinaan kita berjudul The Servant Leadership. Ini apa namanya? Masih nempel lagunya The Servant King. Nah, teman-teman, hari ini ada yang menarik terjadi di dalam dunia manajemen kepemimpinan dunia. Mereka mengambil, belajar, menyerap bagaimana kepemimpinan Kristen yang ada di Alkitab dan belajar dari Yesus untuk memimpin dengan melayani. Tetapi teman-teman, yang justru ironi adalah hari ini juga gereja mengambil kepemimpinan manajemen, kepemimpinan dunia untuk dimasukkan ke dalam kepelayanan gereja. Dunia bisnis belajar dari Yesus, tapi gereja justru ingin belajar bagaimana bisa memimpin dengan power. Hari ini, teman-teman, menjadi penting buat kita untuk dimulai dari titik nol, sikap hatinya. Kemarin kita udah bahas tentang visi, dimulai dari titik nol dulu. PMK mau dibawa kemana? Tapi pembinaan kedua kali ini bicara tentang pelayannya. Kemarin tentang pelayanannya, sekarang tentang pelayannya. Kita mulai dari titik nol. Untuk bisa tahu, mengerti, memahami bagaimana aku menjadi pelayan. Apakah aku seorang pemimpin atau aku seorang pelayan? Ketika aku sadar, aku menjadi seorang pengurus. Nah, kita akan belajar bagaimana sih menjadi pengurus. Apakah kita harus memanage secara dunia atau kita belajar dari apa yang Yesus ajarkan tentang how to lead. Kita akan belajar dari satu narasi kuno di dalam Perjanjian Baru, di mana ini kisah yang bukan kali pertama teman-teman dan saya membagikan atau teman-teman mendengarkan eksposisi ini. Dan setiap kali bicara tema pelayanan,
pasti teman-teman akan mendengar khotbah dari kisah peristiwa pembasuhan kaki. Dalam Yohanes 13, peristiwa pembasuhan kaki bukanlah cuma sebuah peristiwa yang tidak punya makna. Saya 12 tahun melayani Tuhan, setiap saya membaca, mendengar, atau mengajarkan tentang Yohanes 13, selalu saya diingatkan bahwa ini adalah the greatest lesson about leadership. Saya nggak habis pikir, Tuhan bisa loh mau ngajarin tentang kepemimpinan dari pembasuhan kaki. Nah, kita akan sama-sama juga belajar menjadi pengurus, diisi untuk kembali memaknai siapa kita dari dan merefleksikannya dari kisah Yohanes 13 saat peristiwa pembasuhan kaki. Teman-teman, mari saya juga sudah siapkan di slide. Boleh juga kalau teman-teman ingin membaca di Alkitab atau di aplikasi Alkitab handphone. Tapi yang paling penting adalah kita sama-sama membacanya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Sudah? Mari kita membaca. Sementara itu hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi. Basi itu baskom ya teman-teman. Atau ember kecil. Dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekaknya. Menyeka itu mengeringkan dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kurang ajar ya. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Jika kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Dikira membasuh kaki itu hal yang biasa, yang saat itu Yesus tidak seperti punya maksud mengajarkan kepada ke-12 muridnya. Tapi waktu Tuhan Yesus kasih tahu, aku melakukan ini, punya tujuan, Petrus malah minta dimandikan sekalian gitu, minta dibersihin seluruhnya sama Tuhan. Lanjut, ayat 11, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih,
Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman, pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus malam hari itu bukan semata-mata Tuhan lakukan tanpa maksud mengajarkan sesuatu kepada para muridnya. Dan pagi hari ini, pembelajaran itu juga sampai kepada kita. Mari merefleksikan makna-makna yang indah di dalam kisah pembasuhan untuk kita bisa diisi di dalam mengerjakan pelayanan PMK sebagai seorang pengurus yang melayani. Saya akan mulai dengan satu buah video. Ini video lama. Kita coba. Lupa. Giving is bad communication. Teman-teman, siapa yang tahu orang yang dulu pernah ditolong, kemudian menjadi penolong di saat tidak bisa mungkin ada yang menolong.
Kita nggak pernah sadar kebaikan yang kita lakukan, ternyata itu bisa menjadi kebaikan buat kita. Dalam video klip tadi, teman-teman, jelas kita juga bisa merefleksikan bagaimana kekuatan dari memberi itu datang dari dorongan kasih. Dan kasih diwujudkan lewat memberi. Teman-teman, kalau bahasa Inggris, giving tuh memberi, kasih itu love. Giving is love. Berbeda dengan bahasa Indonesia yang lebih jelas tegas. Kasih adalah kasih. Kalau kamu kasih, ya aku kasih. Kalau aku punya ini, dan aku mengasihi Flo, ya aku kasih pada Flo. Memberi itu menjadi cara untuk mengkomunikasikan kasih kita kepada sesama. Apa maksud dari video tadi bagi kita sebagai seorang pengurus? Teman-teman, menjadi seorang pengurus yang teman-teman harus sama-sama sadari, bahkan Kak Maria dan Kak Melani waktu hadir sebagai teman bagi pengurus PMKJ, kita sadar bahwa kita diminta untuk memberi. Teman-teman menjadi pengurus, teman-teman akan diminta memberi waktunya. Teman-teman akan diminta memberi tenaga, pikiran, hati, bahkan uang untuk beli kuota, meeting, ibadah, dan itu butuh uang. Nanti kalau kita udah offline, kita akan rapat sana sini, dan mungkin kita bukan akan jadinya hemat, waktu kita melayani kita malah jadinya habis. Apakah teman-teman berpikir menjadi pengurus teman-teman akan menerima sesuatu, mendapatkan sesuatu? Karena saya pengurus, harusnya saya dapatkan terima kasih. Karena saya sudah melayani, saya sudah mempersiapkan ibadah. Harusnya saya dapat apresiasi. Harusnya saya diakui. Harusnya saya dihargai. Teman-teman, tidak pernah ketika kita datang untuk melayani, bahkan waktu mau jadi pengurus, teman-teman berpikir aku akan dapat keuntungan. Teman-teman, kita justru akan jadi habis, bahkan jadi rugi. Karena ketika kita menjadi pengurus, kita harus memberi, mengasihi jemaat. Siapa teman-teman yang berpikir kalau nanti jadi pengurus, teman-teman nggak akan dituntut? Teman-teman masih ada yang sedang bergumul ya? Pagi ini Kak Maria mau tekankan, jangan berpikir menjadi pengurus akan jadi nyaman, enak. Karena pengurus dituntut berkorban dan rela. Kenapa teman-teman menjadi pengurus berarti harus rela berkorban memberi? Karena teman-teman, kita dipanggil untuk melayani dan bukan memimpin. Kalau kita jadi pengurus memimpin, ya kita ada di posisi di atas dan kita punya power. Dan kita harus dapat sesuatu yang orang lain lakukan bagi kita.
Tapi teman-teman, karena kita pengurus, justru kita melayani, dan itu artinya kita melakukan sesuatu bagi orang lain. Kesadaran kita melakukan bagi orang lain, untuk orang lain, berkorban bagi mereka, itu berarti ada sesuatu yang keluar. Harus ada sesuatu yang kita lepaskan. Harus ada sesuatu yang kita beri. Karena tidak pernah melayani itu bicara tentang apa yang orang lakukan bagiku. Tapi melayani artinya apa yang aku bisa lakukan bagi orang lain. Kita menjadi orang yang memberi supaya orang lain bisa diservis. Jadi teman-teman, menjadi pengurus bukan menunggu di atas dan mendapatkan sesuatu dari apa yang orang lain lakukan bagi kita. Tetapi kita dipanggil untuk memberi dan mengasihi. Jadi kalau teman-teman merasa sulit, nggak apa-apa, nggak usah jadi pengurus. Teman-teman, jangan nanti teman-teman di belakang bersungut-sungut, jangan nanti di tengah jalan teman-teman berbantah-bantah, jangan nanti di tengah jalan teman-teman komplain, kenapa harus gua lagi? Kenapa bukan mereka? Kenapa bukan dia? Karena kita jadi orang yang mengerjakan pelayanan, bukan yang dilayani. Jadi ini masa-masa yang tepat teman-teman datang ke pembinaan kedua. Nggak mudah jadi pengurus, jadi pikirkan masak-masak. Tuhan Yesus aja panggil para murid tidak janjikan keamanan. Jadi pengurus juga nggak usah diiming-imingi akan enak. Nggak enak. Jadi teman-teman, melayani itu harusnya datang dari dorongan kasih yang dibahasakan kepada orang lain karena kita mengasihi Tuhan. Jadi teman-teman, melayani itu melakukan sesuatu bagi orang lain karena kita menikmati dikasihi oleh Tuhan. Dan kita bersyukur. Tapi kalau teman-teman menemukan, aku terpaksa, aku bersungut-sungut, aku punya komplain, banyak komplain, aku berbantah-bantah, aku tidak rela, aku berat berkorban, aku malas memberi waktu, hati, pikiran, maka teman-teman bukan sedang melayani bersama dengan Allah. Karena pelayanan tidak pernah didasari oleh karena keterpaksaan. Saya mengasihi Melanie, maka apa yang saya punya saya berikan sama Melanie. Apa yang saya suka harusnya juga saya bisa berikan sama Melanie. Tapi apa yang saya nggak punya dan terbatas, tapi saya harus kasih juga sama Melanie. Dan itu pasti berat. Tapi teman-teman, di pelayanan kita tidak diminta terpaksa. Tapi diminta rela. Apa sih rela itu teman-teman? Teman-teman nggak mau kasih, tapi teman-teman tahu teman-teman nggak bisa menahan kasih yang mendorong teman-teman untuk memberi. Walaupun itu sesuatu yang teman-teman suka, teman-teman punya, teman-teman bahkan mungkin terbatas memiliki itu, tapi teman-teman relakan. Beda terpaksa. Kalau terpaksa, maka kita jadinya bersungut-sungut memberi. Tapi kalau rela, teman-teman tahu ini susah diberikan, apa ya? Ini nih, ada tempat Tupperware.
Teman-teman, ini tuh berharga atau ini tuh sesuatu yang kita sayang, tapi kita harus beri. Tapi aku tahu aku harus beri karena aku kasih. Maka teman-teman diminta rela. Rela itu artinya mengikhlaskan meskipun berat memberinya. Tapi kalau teman-teman terpaksa, bisa sih dikasih, orang lain bisa terima, tapi hatimu bukan jadi ikhlas, tapi jadinya sumut. Waktu teman-teman diminta karena jadi pengurus waktunya, hatinya, pikirannya, uangnya, dan teman-teman memberi itu semua, padahal semuanya terbatas, waktu terbatas, teman-teman punya kesibukan lain, teman-teman punya pelayanan lain, tanggung jawab lain, teman-teman juga nggak punya banyak uang, teman-teman kuota aja paket terbatas, teman-teman mungkin juga nggak punya pikiran, nggak punya banyak talenta. Teman-teman, kalau kita di titik yang sulit mengasihi dan sulit memberi, tapi ada satu dorongan yang menyadarkan kita melayani dan harus memberi semua yang terbatas itu, maka teman-teman sedang diajar berkorban, rela. Pelayan yang memimpin, teman-teman, itu dipanggil untuk melayani sesamanya karena kesadaran sudah mengalami kasih Allah yang terlebih dahulu melayaninya. Kita menjadi pengurus bukan dipanggil menjadi pemimpin, tetapi menjadi pelayan yang dianugerahi kesempatan mengurus, memimpin. Apakah karena kita memimpin pengurus, jadi kita berkata bahwa aku leader, aku bos, aku yang memerintah? Tidak. Kita adalah pelayan yang cuma diberi kesempatan oleh Tuhan dalam anugerah mengurus pelayanannya. Dan itu harusnya kita kerjakan dalam kesadaran Allah terlebih dahulu melayani saya, mengasihi saya. Di atas kayu salib, Ia telah memberikan nyawanya. Apa yang mudah buat Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal? Itu enggak mudah. Di siang hari waktu peristiwa penyalipan, dituliskan oleh para penginjil, indah ya. Surga pun berduka karena kematian anak Allah. Gelap hujan, langit terbelah. Itulah kesedihan hati Allah yang diekspresikan ketika anaknya harus mati. Tuhan sudah membuktikan Ia merelakan anaknya, mengorbankan anaknya. Dan teman-teman, kita melayani karena kita tahu Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Kita melayani karena kita gak bisa menahan kasih Allah yang sudah diberikan kepada kita. Ia yang menebus kita, maka kita bersyukur karena hidup kita yang sudah ditebus, kita kembalikan sebagai ungkapan syukur kita melayaninya. Apakah teman-teman berpikir, teman-teman menjadi pengurus itu teman-teman sedang menjadi aktivis, berorganisasi, mengerjakan program nantinya? Tidak, teman-teman, tidak cukup hanya melihat itu. Inilah dasar dan esensi dari pelayanan. Kita didorong karena kasih yang kita terima dan kita mau bagikan sama orang lain. Teman-teman,
Apa motivasi kita menjadi pengurus hari ini ikut pembinaan? Kemarin ikut teman-teman yang lain juga sudah ikut pembinaan. Apakah teman-teman sedang berpikir teman-teman menjadi pemimpin atau teman-teman menjadi seorang pelayan? Apakah teman-teman sedang berpikir aku akan memerintah? Atau teman-teman berpikir aku akan menjadi pembantu, menghamba bagi teman-teman lainnya? Apakah itu datang karena kita rela meskipun berat memberi nantinya? Apakah itu didorong dari kasih-Mu? Apakah itu muncul sebagai ungkapan syukur? Aku sudah dikasihi terlebih dahulu oleh Allah. Kalau itu tidak datang dari kasih-Mu kepada Allah, teman-teman akan ketemu di tengah jalan, kita tidak sampai akhir selesai komitmen kita. Kalaupun selesai, kita akan self ngerjainnya. Jadi ini bagian yang pertama menjadi penting untuk teman-teman kita refleksikan dan pegang. Apakah aku melayani Tuhan karena aku mengasihinya? Nah, apa sih teman-teman pelayanan itu? Pelayanan itu teman-teman bukan berorganisasi. Di dalam perjanjian baru setidaknya ada 4 kata yang dipakai untuk mewakili kata pelayanan, melayani, pelayan. Ada diakoneo, doule, liturge, dan latreu. Teman-teman, itu semua punya makna di mana bicara tentang apa yang kita lakukan bagi orang lain. Diakoneo itu artinya menolong orang, menolong sesama. Perhatikan ya, diakoneo, menolong. Doule itu berarti kita mengurus orang lain, keperluan orang lain. Doulos itu hamba, menghamba. Menghamba itu artinya mengurusi keperluan orang lain, menjadi budak. Leiturgeo dan latreuo ini teman-teman bicara tentang penyembahan, menyembah. Seperti kita sama Tuhan. Di gereja ada liturgi ya teman-teman. Itu kan tata ibadah untuk kita beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan ya. Dan itu tuh dipakai untuk menunjukkan kata pelayanan. Kita kan kalau ibadah kan sedang melayani Tuhan ya. Tapi teman-teman, ini semua bukan tentang apa yang bisa ku dapat. Tapi apa yang bisa ku beri. Bukan tentang apa yang orang lain akan lakukan padaku. Tapi bicara pelayanan adalah kesadaran apa yang harus aku lakukan bagi orang lain sesamaku. Bahkan itu menjadi apa yang kulakukan bagi Tuhan. Pelayanan bicara tentang apa yang kulakukan kepada Tuhan, bagi Tuhan sebagai bentuk penyembahan. Tapi juga pelayanan bicara tentang apa yang ku bisa lakukan membantu sesamaku karena penyembahanku kepada Allah. Jadi pelayanan bukan tentang organisasi, bukan tentang program, pelayanan bukan tentang aktivitas. Pelayanan adalah teman-teman bicara tentang relasi kita sama Tuhan dan sesama. Yang diwujudkan dengan apa yang bisa kita beri bagi orang lain, yang kita bisa tolong. Dan menjadi pengurus, teman-teman diundang di dalam pelayanan PMK UPJ, bukan teman-teman nantinya sekali lagi akan diurusi, kebalik. Justru teman-teman kita yang akan mengurus orang lain. Jangan sampai ada pengurus yang diurus sama pengurus. Karena nggak mau rapat, HPDT-nya nggak pernah baca firman, nggak doa, pacaran beda agama, jadi
pelayan jadi pengurus tapi hidupnya belum bisa jadi teladan. Dan itu akan jadi urusannya pengurus. Flo nanti akan ngurusin teman-temannya. Padahal harusnya kalian, kita semua sebagai pengurus, fokus pada bagaimana kita mengasihi jemaat. Teman-teman, dan kegagalan untuk melayani bagi sesama itu terjadi pada ke-12 muridnya yang sudah 3 tahun lebih ikut Tuhan. Mengiring Yesus, belajar sama Yesus. Di perikop yang kita baca, teman-teman boleh perhatikan, itu sebelum Paskah, seminggu sebelum Paskah. Artinya teman-teman, inilah masa-masa akhir hidup dan pelayanan Kristus di tengah dunia. Bayangkan sudah 3 tahun lebih murid-muridnya belajar dan lihat Tuhan Yesus, lihat Yesus lakukan mujizat, lihat Yesus menyembuhkan, menolong orang, kasih makan, mengajar segala macam yang teman-teman mereka kurang apa hidup bersama dengan Yesus. Tapi mereka gagal memahami apa arti dari sebuah pelayanan. Mereka tidak siap di malam hari itu melakukan sesuatu bagi sesamanya. Dan itu diuji dari hal yang paling menjijikkan pada waktu itu. Membasuh kaki tidak lazim dilakukan oleh orang pada umumnya karena itu dilakukan oleh seorang hamba, budak, doulos. Dan Tuhan tahu ada sesuatu yang sedang salah yang dipahami oleh murid-muridnya, bahkan itu sudah di akhir pelayanan dan hidup Tuhan, murid-muridnya masih berpikir menjadi pemimpin itu nggak boleh ada di posisi yang merendah, tapi di posisi yang kalau boleh di kanan dan kirimu Tuhan. Teman-teman, malam hari itu ironi dari kemuritan 12 orang yang selama ini sudah kenal Yesus. Tapi tidak pernah bisa memahami siapa Yesus, Tuhan yang menjadi pelayan dunia. Dan mereka tidak bisa sampai pada waktu itu memahami apa artinya menghamba. Teman-teman, kita akan refleksi lewat peristiwa ini ketika mereka masuk diundang seperti biasanya Tuhan Yesus sering diundang oleh murid-muridnya. Kemungkinan ini sedang diundang oleh 70 murid yang lain, salah satu dari 70 murid. Dan teman-teman, Tuhan Yesus biasa mereka makan bersama, dan kemungkinan pada waktu itu orang yang jadi tuan rumahnya orang miskin dan nggak punya budak, nggak punya pelayan. Jadi apa yang harusnya biasa dilakukan oleh orang luar, tamu yang mau masuk ke rumah seseorang, mereka itu harus membasuh kaki. Itu sama seperti kayak kita kalau masuk rumah tuh ngeset. Tapi teman-teman, ketika itu mereka sudah duduk, sudah beberapa menit, lama, ngobrol, memilih posisi, nunggu sedang disajikan makan malam mereka, Tuhan ngobrol, satu yang lain ngobrol dengan yang lainnya, Tuhan menunggu. Kenapa ya? Kok ini belum ada yang membasuh kaki?
Dia tahu orang yang punya rumah nggak punya pelayan, maka dia turun tangan. Dia ambil satu basi, dia isi air, dia lepas jubahnya. Jubah yang dia pakai itu adalah jubah seorang rabi. Seorang rabi itu guru, orang Yahudi itu punya jubah. Dia lepaskan jubahnya karena itu bersih. Dia pakai kayak pakaian dalam, teman-teman. Dia ambil kayak selendang gitu ya, teman-teman. Dan dia ikatkan di pinggang, karena itulah yang kita lihat di zaman Tuhan Yesus, seorang budak pasti pakai selendang. Karena dia yang akan memberes-beres keperluan dari tuannya. Itu simbol seorang budak, pakaiannya itu pasti ada selendang atau ada ini ya, selayar. Tuhan lepaskan kebesarannya sebagai seorang guru, dia memilih simbol melayani dengan mengikatkan kain lenan, dan teman-teman, dia kelilingi satu-satu murid-muridnya untuk Tuhan membasuh kaki mereka. Apa yang teman-teman pikirkan tentang apa yang Yesus pikirkan? Tuhan pasti sedih. Tuhan pasti kecewa. Sudah 3 tahun, tapi belum ada yang mau saling mengasihi. Dan apa yang Tuhan lakukan, teman-teman, itu di ayat yang ke-1, 2, 3, kalau teman-teman baca, itu Yesus lakukan karena didorong oleh kasih. Dia tahu, teman-teman, dalam waktu seminggu, beberapa hari yang akan datang, murid-muridnya yang ia basuh kakinya itu mengkhianatinya. Petrus sendiri yang sering ikut Tuhan bersama Yakobus dan Yohanes menyangkalnya. Dan 10 murid lainnya meninggalkan Yesus, melarikan diri waktu Yesus di Taman Getsemani. Tuhan tahu dia akan mati disalibkan, tapi kasih tidak membuat Tuhan tidak bergerak. Kasih membuat Tuhan mau turun tangan, memberi dirinya, melayani murid-muridnya. Itu kaki pada zaman Tuhan Yesus adalah bagian tubuh yang terhina, jorok, jijik. Dan tidak ada murid yang mau kerjakan. Harusnya yang ngerjain itu murid. Setidaknya salah satu di antara mereka. Tapi realitanya tidak ada yang bergerak. Setidaknya membasuh kaki gurunya. Tapi mereka tahu kalau mau membasuh kaki gurunya, gak mungkin yang 11 lainnya gak dibasuh. Jadi saling tunggu-tungguan, saling tahan, tunggu siapa yang mau ngerjain pekerjaan yang jorok, jijik. Tapi Tuhan tetap mengasihi murid-muridnya. Perhatikan di ayat yang ke-1, 2, 3, Yesus tetap mengasihi. Tuhan tuh tahu loh, nanti juga dia akan ditinggal, tapi dia tetap mengasihi. Dia mau ajarkan satu pelajaran penting dan berharga bagi para muridnya yang kelak akan menjadi pemimpin gereja. Sebelum memimpin, belajarlah melayani. Dan itulah makna peristiwa pembasuhan kaki. Tuhan tidak sedang berharap para 12 murid ini menjadi pemimpin dengan power, dengan otoritas, dengan kekuasaan jabatan. Tapi Tuhan mengundang mereka menjadi pemimpin karena mengasihi.
Teman-teman, satu hal, pelayanan tidak terjadi di luar dari pemuritan. Nggak mungkin teman-teman kita melayani tapi kita nggak mau jadi murid. Dan kalau kita murid, kita pasti melayani. Dan inilah yang diajarkan kepada 12 murid. Tuhan nggak ajarkan sama dunia. Tuhan ajarkan kepada murid-murid yang kelak mereka akan jadi pemimpin gereja. Dan teman-teman, Tuhan kecewa, sedih ketika mereka berpikir mereka akan menjadi penguasa bersama dengan Tuhan Yesus, Mesias politik, dan mereka akan jadi orang-orang yang di sebelah kanan, sebelah kirinya Tuhan Yesus. Enggak. Pada para murid, pelajaran tentang melayani itu diberikan. Jadi teman-teman, kalau kita mau melayani tapi kita nggak jadi murid, nggak mau ikut Yesus, teman-teman cuma berarti mau ngerjain program. Teman-teman berarti cuma mau ngerjain organisasi. Tapi kalau teman-teman sadar, teman-teman mau melayani karena teman-teman murid, maka teman-teman juga harusnya bersamaan dengan pelayanan kita, kasih kita bertumbuh kepada Tuhan. Kalau kita mengasihinya, kata Tuhan di Yohanes 17, barang siapa yang mengasihiku, ia melakukan perintah-perintahku. Yohanes 15. Jadi teman-teman, kalau kita melayani, kita punya hidup yang gak taat, kita bukan murid yang melayani. Kita cuma pemimpin yang sedang berorganisasi. Jadi teman-teman, adik-adikku, kalau teman-teman adalah pengurus, semoga teman-teman juga orang yang ditemukan kasihnya bertambah untuk taat pada perintah Tuhan. Bagaimana relasi kita sama Tuhan? Baca firman enggak, doa enggak, ibadah enggak, tapi kalau pelayanan, meeting enggak bolong. Persiapan ibadah, bikin musik, audio, bisa. Larut malam kita persiapan ini itu, tapi kita nggak punya waktu baca firman, bahkan hidup kita tidak dipimpin oleh firman. Nggak bisa teman-teman. Pelayanan muncul dari kasih kepada Allah. Jadi kalau kita melayani, harusnya kasih kita kepada Allah bertambah. Dan teman-teman, pelayanan dan kasih itu adalah esensi dari kita melayani dan dasar dari kita melayani. Tuhan sudah buktikan, teman-teman, Dia tidak menahan dirinya untuk membasuh kaki murid-muridnya, karena Tuhan mau murid-muridnya belajar mengasihi. Dan Ia sudah buktikan memberikan hidup yang kekal kepada kita dengan mati di atas kayu salib. Ia berkurban, Dia merelakan dirinya. Dan itu karena kasih Allah akan dunia ini. Apakah kita mengerjakan pelayanan tapi tidak bertambah kasih kita kepada Allah? Hati-hati. Kamaria cukup dalam bagian ini. Karena inilah fondasi kita kuat melayani. Sungguh ya, kalau kita melayani tapi kita enggak kepada Allah bertumbuh kasihnya, kita enggak akan punya kekuatan mengasihi orang lain. Kita bisa punya keluasan hati mengasihi orang lain, berkorban rela bagi orang lain. Ketika kita juga menemukan kasih Allah yang besar kita rasakan. Dan itu akan menolong kita melayani, bukan berpusat pada apa yang ku dapat, tapi apa yang ku beri. Karena Yesus sendiri sudah memberi terlebih dahulu padaku. Itu bagian yang pertama, teman-teman. Tapi juga yang kedua, teman-teman, dari peristiwa
pembasuhan kaki, kita diajak untuk memahami bahwa kalau teman-teman nanti di pengurus melayani, itu bukan karena diundang jadi aktivis ya, mengerjakan organisasi. Teman-teman akan sibuk dengan program. Kalau teman-teman hanya mendapatkan itu, jelas cek motivasi kita melayani apa. Pasti bukan karena kasih pada Allah. Kita cuma berpusat pada aku harus dapat sesuatu. Setidaknya kita ingin dihargai, diakui. Kita mau pembuktian dari apa yang kita lakukan dalam melayani. Tapi yang harusnya kita pahami adalah melayani Tuhan itu berarti undangan untuk kita bertumbuh. Karakter yang Tuhan rindukan selain kasih kepada Tuhan dan sesama adalah kerendahan hati. Teman-teman, kalau kita memberi, sulit, maka teman-teman berarti teman-teman belum rela. Dan untuk rela, yes ma'am, teman-teman harus belajar mengutamakan orang lain lebih penting daripada aku. Itulah kerendahan hati. Ketika orang lain lebih penting daripada aku. Orang lain lebih utama daripada aku. Dan tanpa itu teman-teman, kita akan sulit. Tuhan mengajarkan bagian yang terakhir, teman-teman, dari renungan kita pagi ini. Di Matius 20, ia berkata, barang siapa ingin menjadi besar, ia harus jadi pelayan. Barang siapa ingin jadi terkemuka, terkenal, di atas, dia harus jadi hamba. Tuhan datang bukan untuk dilayani. Tuhan datang untuk melayani. Bahkan berkorban. Dan inilah yang harusnya kita teladani. Waktu Tuhan membasuh kaki murid-muridnya, Tuhan berkata, kalau kamu menyebut aku guru dan Tuhan, itu benar. Lakukanlah itu kepada orang lain. Kalau kamu dibasuh, kamu harus membasuh kakimu, kaki sesamamu. Dan teman-teman, kepemimpinan yang melayani itu bicara tentang siapa yang memimpin, ia harus jadi pelayan. Dan siapa yang memimpin itu bukan di atas. Kekristenan itu strukturnya bukan di atas, piramidanya justru terbalik. Yang di atas flow ini harusnya dibalik jadi di bawah. Ialah yang di bawah menopang. Yang paling tinggi harusnya adalah jemaat. Yang paling utama kepentingan jemaat, bukan kepentingan flow, kepentingan pengurus. Dan teman-teman yang ketiga, pemimpin itu bukan harus di awal, harus didahulukan, tapi pemimpin itu siap menjadi yang terakhir. Dan pemimpin diikuti karena dia memberi pengaruh, bukan karena dia ditakuti dengan kekuatan dan juga dengan kekuasaan. Teman-teman, saya belajar kepemimpinan yang melayani dari salah satu senior saya, namanya Kak Vivi. Kak Vivi itu waktu saya pertama kali jadi staf Perkantas, dia pemimpin cabang, ibaratnya itu direktur Perkantas Jakarta. Dan teman-teman, Kak Vivi setiap hari Selasa, setiap Selasa dia tidak pernah absen membawa roti goreng. Dan itu diberikan kepada 40 staf. Dan waktu itu saya masih baru datang, saya lihat
kakak ini ngapain? Dia bagi-bagi roti, dan terus teman saya yang di sebelah bilang, namanya Kaluse, "Dek, silakan, ini dari Kak Vivi." Saya pikir itu satu waktu. Selanjutnya saya dapati dia tidak pernah tidak melakukannya. Meskipun bukan roti goreng ya, selalu ada yang dibawa. Dan teman-teman tahu, saya kaget. Waktu saya tahu Kak Vivi memberi bukan dari kelebihan, tapi dari kekurangan. Dan apa yang menjadi alasan Kak Vivi memberi? Staff selalu snack PD Persekutuan Doa Staff di hari Selasa. Kak Vivi bilang begini, "Saya bukan pemimpin teman-teman saya. Saya ini pelayan teman-teman saya. Mungkin teman-teman saya ada yang belum sarapan karena kota Jakarta itu macet. Jam 8 mungkin mereka belum ready untuk menyiapkan sarapan mereka. Saya selalu minta tolong mami saya siapkan snack setiap hari Selasa. Barangkali mungkin ada teman-teman sesama hamba Tuhan memerlukannya." Dan teman-teman, Kak Vivi bilang, "Saya secara struktural mungkin pemimpin, tetapi saya sesungguhnya dipanggil menjadi pelayan hamba Tuhan." Kak Vivi sadar teman-teman stafnya adalah hamba-hamba Tuhan. Dan waktu dia melakukan itu, Kak Vivi bilang, "Saya bersyukur setiap hari Selasa saya punya waktu melayani hamba-hamba Tuhan. Padahal dia juga hamba Tuhan." Teman-teman, maukah kita belajar untuk melihat menjadi pengurus bukan dipanggil untuk memerintah orang lain, tetapi menghamba dan juga melayani sesama. Kita berdoa. Bapa di surga, kami disadarkan sekali lagi bahwa melayani menjadi pengurus bukanlah mengerjakan organisasi dan juga menjadi aktivis, melainkan undangan untuk bertumbuh dan juga didasari karena kasih kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Tolong ingatkan kami kalau kami jadi pengurus bukan berarti kami memerintah dan dilayani. Sebaliknya kami menghamba, memberi apa yang orang lain perlukan dan apa yang bisa kami berikan. Tolonglah kami mengerjakan itu semua bukan karena terpaksa, berbantah-bantah dan bersungut, melainkan karena kasih yang kami sadari, kami rasakan terlebih dahulu dari Allah yang sudah memberi kami hidup yang kekal. Tolong ingatkan kami bahwa pelayanan selalu datang dari ungkapan syukur karena Allah yang terlebih dahulu mengasihi kami. Dan Bapa di surga, tolonglah kami belajar bukan untuk memimpin dengan kekuatan dan juga dengan kekuasaan. Sebaliknya memimpin dengan kerendahan hati, rela mengambil posisi terendah, di bawah menopang orang lain, melihat kepentingan orang lain lebih utama, dan kami siap menjadi yang terakhir, dan kami belajar untuk mengerjakan hal-hal yang mungkin orang lain tidak akan mau kerjakan, tetapi kami siap melakukannya bagi orang lain karena kasih kepada Tuhan. Tuhan tolonglah kami disadarkan mengurus pelayanan PMK UPJ bukan berarti memimpin semata-mata dengan perintah, tetapi melayani dengan menghamba. Ajarkan kami ya Tuhan, melihat Yesus yang menjadi Tuhan yang melayani, biarlah kami juga meneladani bagian itu kepada orang lain dan jemaat. Kami bersyukur pagi ini Tuhan memperlengkapi kami, membina kami lewat firman-Mu, dan biarlah Tuhan siapkan kami diutus menjadi pelayan-pelayan Tuhan, mengurusi pekerjaan Tuhan di PMK UPJ. Demi Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.
Thank you. Oke, thank you Kak Maria. Teman-teman, kita udah dengar firman Tuhan, bagaimana pelayanan itu ternyata tentang memberi kasih, nggak akan membuat kita tuh diem aja, tapi kasih itu pasti akan menggerakkan kita untuk memberi sesuatu bagi Tuhan kepada orang lain, khususnya untuk teman-teman di kampus. Bahkan kalaupun harus melakukan hal-hal yang kelihatannya hina gitu. Dan kita hanya dapat punya hati yang melayani itu jika kita juga terus diisi oleh kasih Allah lewat waktu-waktu pribadi kita bersama Allah. Jadi teman-teman, selamat menyapa, selamat melihat kebutuhan teman-teman yang ada di kampusmu, dan hadir bukan cuma di ruang ibadah, tapi juga di luar ruang ibadah. Mari kita merespon firman Tuhan dengan mempersembahkan kehidupan kita, memberikan pikiran, hati, tenaga, waktu untuk melayani Dia di kampus UPJ. Ku persembahkan hidupku, mari kita nyanyi. Ku serahkan pada
Selanjutnya, minta Kak Maria untuk tutup kita dalam doa. Sekali lagi kami berdoa, menyerahkan diri kami untuk boleh belajar melayani, meneladani Kristus, menjadi hamba, dan bukan memerintah. Tuhan tolonglah, temani kami, Roh Kudus-Mu memampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Tumbuhkanlah kasih kami kepada Tuhan, supaya kami bisa juga sanggup punya keluasan hati, mengasihi di dalam melayani sesama kami. Tolong pimpin ya Tuhan adik-adik, boleh terus dipersiapkan menjadi pengurus, dan mereka juga bertambah-tambah kerelaan dan kesiapan untuk berkorban, rendah hati, dan bahkan siap menanggung orang lain di posisi yang terendah. Mereka juga menopang teman-teman jemaat. Kami berserah kepada Tuhan, kiranya Tuhan kuatkan kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur, terima kasih untuk pembinaan pagi hari ini. Kami serahkan diri kami di waktu-waktu selanjutnya sepanjang hari ini. Amin. Teman-teman boleh mengambil saat teduh sejenak. Oke. Dari kita udah selesai, selanjutnya saya serahkan ke teman-teman pengurus. Oke, makasih banyak buat Kak Maria, Kak Melani. Makasih buat teman-teman semua. Bersepuluh nih. Bersepuluh sama audionya Kak Maria ya. Ya, sama-sama mau mengucapkan makasih banget untuk Kak Maria dan Kak Melani yang udah memberikan teladan pelayanan yang pemimpin yang melayani, of course. Jadi sebelum materi diungkapkan pun sudah dicerminkan dari kakak-kakak yang selalu support kita. Dengan segala kekurangan kita masih kurang banget, tapi kakak-kakak masih setia buat melayani. Kita juga mau ngucapin makasih buat teman-teman yang masih setia nyempetin waktunya, luar biasa banget di hari Sabtu ya, besok juga masih ada di hari Minggu. Teman-teman sudah menyiapkan hati untuk mempersiapkan waktu juga. Makasih banyak untuk teman-teman. Besok kita masih ada pembinaan day 3 dan sesi 3 dan sesi 4 di hari Minggu jam 1 sampai jam 14.30. Terus nanti ada break 30 menit. Kita lanjut di jam 15 sampai 16.30. Jadi teman-teman bisa makan siang dulu ya nanti sebelum pembinaan supaya nggak terganggu juga jadwal ininya. Dan mari kita terus bertekun dalam hari-hari kita. Teman-teman, untuk menutup kita hari ini, aku boleh minta mungkin salah satu dari teman-teman untuk merespon kira-kira apa sih yang didapatkan dari sesi pembinaan hari ini, satu orang. Setelah itu kita akan pulang ke rumah masing-masing dengan selamat. Yuk boleh salah satu ada yang pengen merespon. Ini mungkin Shalom mau mencoba kayak simulasi Mas Aris nih. Iya Kak, puji Tuhan. Terima kasih buat Kak Maria yang menyampaikan firman Tuhan untuk kami hari ini. Yang didapat hari ini luar biasa. Melayani bukan hanya sekadar tugas, tapi melayani Tuhan dengan segenap hati. Melayani Tuhan harus disertakan dengan kerendahan hati. Melayani Tuhan juga bukan berasal dari hati, tapi dari kesadaran diri untuk melayani kepada Tuhan, seperti Tuhan melayani murid-muridnya. Kita juga diajarkan untuk melayani sesama kita, untuk membangun sesama agar lebih dekat lagi kepada Tuhan. Itu Kak. Terima kasih. Thank you, Shalom. Puji Tuhan ada yang kita dapatkan hari ini. Ini juga banyak yang kita tuh disadarkan kalau pemimpin itu sebenarnya bukan pemimpin yang berada di atas, tapi seperti Petrus, Tuhan menyiapkan Petrus sebelum dia jadi pemimpin gereja, dia diajarkan untuk melayani dulu sebelum memimpin. Terima kasih untuk teman-teman, semoga dari setiap kita tuh dapat poin-poin yang berharga pada hari ini, dan semoga itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, nggak cuma di PMK, tapi juga di setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan ke kita.
Terima kasih buat teman-teman yang udah join. Kita boleh ya sesi foto bersama dulu. Boleh on cam teman-teman. Aduh, lucu banget lagi. Yona lagi kondusif. Oh, Yona kayaknya lagi nggak kondusif tadi sambilan. Marcelino. Kukira tuh ini Pak Marcelo waktu itu. Ya, Marcelo itu. Ini Marcel. Oke yo. Tapi ini anak buahnya Pak Marcel nih. Marcel informatika deng. Apa Sif? Oh Sif. Ya Marcel Sif. Anak buahnya Pak Marcel. Ya Bes, apakah kondusif Richard? Udah siap-siap mau. Oke. Nah itu dia Richard. Haleluya. Nanti. Oke ya Bes, thank you ya udah di-confirm. Yuk kita foto bareng yuk. 1, 2, bergaya, cheese. Sekali lagi, 1, 2, 3. Yeay, thank you semuanya. Thank you ya all. Terima kasih semua. Makasih Thank you Sif. semua. Sampai besok ya. Semoga nggak bosan ketemu aku lagi. Besok 10 menit sebelum ini udah bisa join ya teman-teman. Dah. Shalom.